Di zaman sekarang ini, apakah kita masih perlu beli camcorder? Hai guys, selamat datang di YouTube channelku. Kali ini bahasannya mungkin agak kontroversial bagi banyak orang. Jadi aku mau membahas di zaman sekarang ini, tahun 2022 dan kedepannya, apakah kita masih perlu beli camcorder? Dan bagaimana kalau dibandingkan dengan kamera mirrorless? Karena bisa dibilang ini sudah eranya kamera hybrid, kamera hibrida, kamera mirrorless, DSLR pun mulai ditinggalkan. Pertanyaan di awal, bagaimana kalau menurut teman-teman semua? Masih perlu beli camcorder consumer seperti ini? Atau lebih baik beli mirrorless saja? Ya, di video kali ini semua sudut pandangku. Jadi selera aku pribadi sebagai seorang konsumen, bisa dibilang aku menggunakan kamera hanya untuk keperluan YouTube dan sekali-sekali membuat video untuk orang lain. Untuk mempersingkat waktu kita agar video ini tidak terlalu panjang, aku akan sebutkan beberapa keunggulan dari camcorder yang masih belum bisa disaingi oleh kamera hibrida seperti mirrorless dengan harga yang sama saat ini. Jadi keunggulan yang pertama dari camcorder, dia memiliki durabilitas yang lebih baik dari kamera mirrorless ataupun DSLR di rentang harga yang sama. Durabilitas yang aku maksud di sini ini ketahanannya. Jadi camcorder ini kira-kira harganya 14 jutaan, kurang lebih sama lah dengan EOS M6 Mark II yang aku punya ini. Untuk durabilitasnya sendiri, daya tahannya sendiri memang lebih baik camcorder. Selain tidak mudah panas dan juga daya tahan baterainya yang lebih awet. Jadi sekali perekam bisa digunakan untuk merekam yang dengan waktu yang lebih lama daripada baterai yang ada di mirrorless ini. Itu nomor satu. Durabilitas masih belum bisa dikalahkan oleh kamera mirrorless dengan harga yang setara. Yang kedua, stabilisasi. Stabilisasi dari camcorder ini lebih baik daripada stabilisasi yang ada di kamera ini. Kalau camcorder ini punya sistem miniatur gimbal di dalamnya, stabilisasi di kamera ini hanya digital stabilization yang akan sedikit mengurangi kualitas gambar jika digunakan. Dengan stabilisasi dari lensanya pun, kalau kita menggunakan optical image stabilization, tetap tidak akan sebaik stabilisasi yang ada di camcorder. Kalau ada orang yang bertanya atau minta pendapatku, aku pribadi berpendapat sudah tidak zamannya kita membeli camcorder consumer seperti ini. Lebih baik dan lebih worth it kita beli kamera mirrorless, kamera hibrida seperti ini. Dengan alasan, yang pertama, kamera hibrida dengan rentang harga yang kurang lebih sama seperti camcorder premium Sony ini memiliki sensor yang lebih besar. Sensor yang lebih besar pada umumnya memiliki kualitas gambar yang lebih baik. Secara keseluruhan seperti itu. Jadi kualitas low light yang lebih baik, rentang dinamis yang lebih baik, detail yang lebih baik, dan juga tentunya dengan sensor yang lebih besar akan mendapatkan background yang lebih blur. Itu terlihat lebih menarik dan lebih sinematik dibanding camcorder dengan sensor 1/2,5 inch kayak kamera ini. Ya kalau aku boleh beralasan, kenapa kamera camcorder consumer seperti ini lebih tahan banting dan tahan panas? Ya karena sensor kameranya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kamera hibrida. Dengan sensor yang lebih kecil, otomatis kinerja kamera jadi lebih ringan. Itu sebabnya kenapa dia baterainya lebih awet, dia lebih tidak tahan panas. Ya terlepas dari itu semua, aku merasa kalau punya sensor lebih besar itu lebih baik. Ngapain beli kamera yang sensornya kecil seperti ini? Yang kedua, yang membuat aku lebih memilih kamera hibrida daripada camcorder, karena kamera hibrida seperti namanya, hybrid, dia diciptakan untuk memiliki kualitas video dan kualitas foto yang sama-sama baiknya. Idealnya seperti itu. Dan semakin kesini, semakin tahun memang semakin seperti itu. Contohnya Canon EOS R5C, kemudian Sony A1, Sony A7 IV. Jadi semakin setara kualitas foto dan videonya sama-sama baik. Sedangkan dengan camcorder consumer seperti ini, kita tidak akan mendapatkan hasil foto yang bisa menyaingi kamera hibrida.
Bahkan hasil videonya pun tidak lebih baik daripada kamera ini. Alasan selanjutnya kenapa lebih baik membeli kamera hibrida, karena kita bisa berganti-ganti lensa, kita bisa membeli berbagai macam lensa, kita bisa menambahkan adaptor untuk menggunakan lensa third party, dan dengan lensa-lensa yang lebih baik juga akan meningkatkan kualitas gambar dari kamera ini sendiri. Selain itu, dengan kamera hibrida, kontrol manualnya pun lebih baik. Jadi ketika mengatur aperture, mengatur ISO, mengatur shutter speed, ada banyak knob di sini yang bisa kita gunakan untuk mengatur kontrol-kontrol itu secara manual. Sedangkan di kamera camcorder seperti ini, tombolnya aja sedikit. Meskipun touchscreen, itu pun menunya tidak banyak untuk kita bermain dengan mode manual. Mungkin kalau dulu kita masih bisa mempertimbangkan membeli camcorder, karena camcorder memiliki waktu perekaman tanpa batas. Jadi sehabisnya memori dan sehabisnya baterai. Tanpa baterai pun dia bisa merekam, tinggal dicolokkan kabel powernya, bisa merekam non-stop. Sedangkan kalau kamera hibrida seperti ini, dia ada batasan waktu 30 menit untuk sekali perekaman. Jadi untuk merekam wawancara tidak mungkin dong kita 30 menit, kemudian kita stop dulu, kemudian kita rekam lagi. Itu kalau dulu, makanya kenapa orang masih menggunakan camcorder, karena tidak ada limit waktu. Tapi di era sekarang ini, ada banyak opsi yang kamera hibrida seperti ini pun sudah tidak ada limit waktu perekamannya. Contohnya Panasonic GH5, GH6 yang terbaru, Panasonic G95, Sony ZV-1, Sony ZV-E10, Sony A6400, A6600, itu sudah tidak ada limit perekaman waktu. Dan harganya juga sama dengan kamera ini. Kalau untuk Canon sendiri sih masih belum mengeluarkan kamera di rentang harga 15 jutaan yang tanpa limit perekaman waktu. Jadi opsi-opsi yang aku sebutkan tadi itu bisa menjadi opsi buat teman-teman kalau mau mencari kamera yang tanpa limit perekaman waktu. Sebagai penutup, untuk aku sendiri tidak ada alasan buatku untuk aku kembali membeli camcorder. Karena sudah tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan nilai lebih untuk camcorder bisa menyaingi atau menggantikan kamera mirrorless, kamera hibrida saat ini. Zaman sudah berubah. Dan mungkin banyak dari antara teman-teman yang tidak setuju. Oke, itu pendapatku pribadi, nggak masalah. Dan kalau aku sendiri, aku merasa sayang membuang uangku 14-15 juta untuk membeli camcorder begini dengan kualitas gambar yang tidak jauh lebih baik daripada kualitas handphone premium saat ini. Ya, buatku masih lebih worth it beli kamera hibrida yang beredar di pasaran saat ini, terutama dengan tipe-tipe terbaru yang keluar sekarang. Apalagi kalau yang sudah seri premium seperti Canon R5C, itu benar-benar bisa dibilang kamera hibrida yang sempurna, memiliki kualitas foto yang baik, tahan panas karena ada kipasnya, kemudian tanpa limit waktu perekaman. Jadi seperti itu pendapatku. Kalau kalian setuju ataupun tidak setuju ataupun punya pendapat yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini membantu buat teman-teman yang kebingungan membeli kamera atau mau minta pendapatku yang lain. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. God bless you.